Halo sahabat petani, apa kabar? Semoga sawahnya subur makmur selalu ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan seringkali jadi biang keladi kegagalan panen, yaitu cara memutus siklus hidup hama sejak dari telurnya. Betul, kita akan fokus pada fase telur. Kenapa? Karena kalau kita bisa atasi hama sejak masih dalam telur, kita bisa mencegah kerusakan besar sebelum terjadi. Ini adalah strategi pencegahan yang paling efektif dan efisien. Banyak dari kita mungkin lebih fokus menyemprot saat hama dewasa sudah terlihat terbang atau merusak daun, padahal saat itu populasinya mungkin sudah meledak. Jadi, yuk kita ubah strategi dan serang musuh sebelum mereka sempat menetas. Pertama-tama, mari kita kenali dulu musuh kita. Ada banyak jenis hama yang menyerang padi, tapi beberapa yang paling umum dan merusak adalah wering batang coklat, penggerek batang padi atau sundep beluk, dan ulat gerayak. Masing-masing hama ini punya karakteristik telur yang berbeda. Telur wering batang coklat misalnya, biasanya diletakkan berkelompok di dalam pelepah daun padi. Seringkali tersembunyi dan sulit dilihat. Warnanya putih transparan dan bentuknya seperti pisang kecil. Kalau tidak jeli, kita bisa kelewatan. Kemudian, telur penggerek batang padi. Ngat betina biasanya meletakkan telurnya dalam kelompok di ujung daun padi dan menutupinya dengan bulu-bulu halus berwarna coklat kekuningan. Ini membuatnya sedikit lebih mudah dikenali. Terakhir, telur ulat gerayak diletakkan dalam kelompok besar di permukaan bawah daun dan juga ditutupi bulu halus dari induknya. Dengan mengetahui di mana dan seperti apa bentuk telur hama utama ini, kita bisa melakukan deteksi dini dengan lebih baik. Lalu, bagaimana cara kita menemukan telur-telur ini? Kuncinya cuma satu, pengamatan rutin. Jangan malas untuk turun ke sawah, setidaknya seminggu sekali, dan periksa tanaman padi kita secara acak. Jangan hanya lihat dari pematang sawah saja ya, buka pelepah daun. Perhatikan bagian bawah daun. Dan lihat ujung-ujung daunnya. Bawa kaca pembesar kecil. Jika perlu, ini sangat membantu untuk melihat telur yang ukurannya sangat kecil. Catat temuan Anda. Misalnya, di petak mana Anda menemukan kelompok telur dan seberapa banyak. Data ini akan sangat berguna untuk menentukan tindakan selanjutnya. Ingat, deteksi dini adalah setengah dari kemenangan kita melawan hama. Jangan tunggu sampai gejala kerusakan seperti sundep atau heartburn muncul, karena saat itu artinya kita sudah terlambat. Nah, setelah kita menemukan kelompok telur hama, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa cara, mulai dari yang paling sederhana sampai yang menggunakan teknologi. Cara pertama adalah pengendalian mekanis atau fisik. Ini cara paling ramah lingkungan dan tanpa biaya. Jika Anda menemukan kelompok telur penggerek batang atau ulat gerayak di daun, Anda bisa langsung memetik bagian daun tersebut dan memusnahkannya. Bisa diremas sampai hancur atau dibenamkan ke dalam lumpur. Untuk telur woreng yang ada di dalam pelepah, memang sedikit lebih sulit. Tapi dengan pengamatan rutin, kita bisa menandai area yang terinfeksi untuk penanganan lebih lanjut. Cara ini sangat efektif jika populasi awal hama belum terlalu tinggi dan dilakukan secara serentak bersama petani tetangga. Gotong royong adalah kunci. Selain cara mekanis, kita juga bisa memanfaatkan sahabat kita di alam, yaitu musuh alami. Di ekosistem sawah yang sehat, ada banyak predator dan parasitoid yang dengan senang hati akan memangsa telur-telur hama. Contohnya laba-laba, kumbang, dan berbagai jenis tawon parasitoid kecil yang meletakkan telurnya di dalam telur hama. Untuk menjaga populasi musuh alami ini, kita harus bijak dalam menggunakan pestisida kimia. Hindari penyemprotan yang tidak perlu. Selain itu, menanam tanaman berbunga di sekitar pematang sawah, seperti bunga kenikir
atau bunga matahari, bisa menjadi sumber nektar bagi musuh alami ini, membuat mereka betah tinggal di sawah kita dan membantu kita secara gratis. Ini yang disebut pengendalian hayati. Bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Sekarang kita masuk ke pengendalian kimiawi, yang sering jadi andalan utama. Tapi ingat, ini harus jadi pilihan terakhir. Jika terpaksa harus menggunakan pestisida, pilihlah yang bersifat ovisid. Artinya pestisida yang memang efektif untuk membunuh telur. Tidak semua insektisida bisa membunuh telur. Baca label kemasan dengan teliti dan konsultasikan dengan petugas penyuluh pertanian setempat. Beberapa bahan aktif yang diketahui punya efek ovisida bisa jadi pilihan. Dan yang paling penting, gunakan sesuai dosis anjuran. Penggunaan berlebihan tidak akan membuat hama lebih cepat mati. Justru bisa membunuh musuh alami, membuat hama menjadi resisten, dan mencemari lingkungan. Penyemprotan juga harus tepat sasaran. Jika telur ada di pangkal batang, arahkan semprotan ke sana. Jangan asal semprot dari atas. Untuk melengkapi semua strategi tadi, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu pencegahan sejak awal. Ini dimulai dari pemilihan benih yang sehat dan tahan hama, pengolahan tanah yang baik untuk membunuh pupa hama yang mungkin tersisa dari musim tanam sebelumnya, dan pengaturan jarak tanam. Jarak tanam yang tidak terlalu rapat akan menciptakan sirkulasi udara yang baik dan mengurangi kelembapan, membuat lingkungan kurang disukai oleh hama seperti wereng. Selain itu, pemupukan berimbang juga sangat krusial. Penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan akan membuat tanaman menjadi terlalu subur dan lunak. Ini seperti mengundang hama untuk datang berpesta. Jadi, berikan nutrisi yang seimbang sesuai kebutuhan tanaman padi. Sebagai rangkuman, memutus siklus hama sejak dari telur adalah pendekatan proaktif yang cerdas. Mulailah dengan mengenali jenis telur hama, lakukan pengamatan rutin secara teliti. Ambil tindakan mekanis dengan memusnahkan kelompok telur yang ditemukan. Lestarikan musuh alami dengan tidak menyemprot sembarangan dan menanam tanaman refugia. Dan jika terpaksa, gunakan pestisida ovisida secara bijak sebagai pilihan terakhir. Jangan lupa terapkan juga praktik budidaya yang baik sejak awal. Dengan menggabungkan semua metode ini, kita tidak hanya menyelamatkan sawah dari kerusakan, tapi juga menjaga ekosistem tetap seimbang dan menghasilkan panen yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah sahabat petani semua. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama belajar dan berjuang untuk panen yang melimpah. Jangan lupa suka, bagikan video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia.